Pastor Raguel Lewi. Over to you, my man. Wow. Hi Empowers, good to see you. I miss you guys so much. Selalu rasanya kayak keluarga di sini. Sangat happy, apalagi di tempat sekarang, di tempat yang berbeda dari terakhir gue bicara di sini. Yeay, you guys are so blessed. Teman-teman diberkati, teman-teman dikasihi. God is not giving up on you. Tuhan tidak pernah menyerah sama teman-teman. Saya nggak tahu pergumulan teman-teman apa-apa, tapi Tuhan hadir bahkan di setiap musim kehidupanmu. Teman-teman, hari ini saya mau bicara sesuatu yang sangat simple sebenarnya, tapi cukup dalam. Kenapa? Karena apa yang saya bagikan ini adalah apa yang sedang saya kerjakan selama 2 tahun terakhir ini. Jadi judul khotbah saya hari ini adalah ngegas, tapi sayang. Ya, ngegas tapi sayang. Nah, kita perlu tahu bahwa relationship adalah sesuatu yang sangat penting. Kita nggak bisa hidup sendiri. Introvert pun butuh teman. Introvert pun butuh orang di sekitar dia walaupun nggak banyak. Bahkan kalau ada di antara teman-teman yang bilang bahwa saya membangun bisnis saya sendiri. Hey, saya mau kasih tahu, jualan pun nggak bisa sendiri. Karena kamu yang beli barang kamu juga harusnya manusia. Kamu kan nggak dagang sama kuntilanak maksudnya. Oke? Jadi kita nggak bisa sendiri. Nah, di dalam ayat, saya mau share beberapa ayat. Di ayat Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ada, saya mau bahas yang ketiganya dulu. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Begitu banyak orang pengen yang terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bahkan ada beberapa gereja yang cuma titik, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Padahal rahasianya ada di ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 bilang bahwa berbahagialah orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kenapa? Karena orang fasik sering banget kasih nasihat. Terus bisa ngomongnya bisa apa aja. Kalau kamu mau cerai aja, you deserve better dan sebagainya. Dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Teman-teman tahu nggak bahwa di samping firman Tuhan ada hubungan-hubungan yang harus kamu jauhi. Tentu bukan berarti kamu harus benci sama dia. Tapi ada hubungan-hubungan yang kamu harus pegang erat dan ada hubungan-hubungan yang kamu mungkin tidak bisa langsung selalu dekat. Kenapa? Karena nggak semua hubungan itu baik untuk kamu. Relationship bisa bawa kamu naik, bisa bawa kamu turun. Kita nggak perlu memang dengar semua orang, tapi perlu ada suara-suara. Karena tantangannya di situ. Tantangan kita adalah membedakan suara mana yang kita perlu tidak dengar, suara mana yang kita perlu dengar. Makanya teman-teman, ini tantangannya. Makanya teman-teman bisa bayangkan nggak? Kalau kesukaanmu ialah Taurat Tuhan dan kamu dikelilingin sama orang-orang yang sama-sama mencintai Taurat Tuhan. Saya percaya bahwa ini sesuatu yang baik. Saya percaya bahwa begitu banyak orang gak pernah menyadari ini, tapi sangat indah. Kalau teman-teman ada di Empower, kenapa? Karena kamu dikelilingi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kamu dikelilingi orang-orang yang mengasihi firman Tuhan. Dan kamu dikelilingi orang-orang yang mengasihi kamu. Ini yang kita perlu pegang teman-teman. Karena makanya saya selalu percaya selama 3 minggu terakhir ini, Pastor Brian Nelson dan teman-teman semua berbicara tentang kata-kata, bagaimana kata-kata menguatkan. Itu kata-kata, kita butuh kata-kata yang menguatkan. Enggak semua orang lahir dari lingkungan yang baik. Enggak semua orang berada di lingkungan yang baik. Bahkan enggak semua orang merasa dirinya baik. Enggak semua orang menaruh nilai tinggi di atas dirinya. Makanya kita butuh kata-kata yang baik. Kadang teman-teman saya harus kasih tahu, beberapa orang cuma butuh dipuk-puk. Free puk-puk. Beberapa orang perlu dikasih tahu, hey, you've done great job. Hey, saya nggak tahu kamu, tapi kamu dicintai Tuhan. Makanya beberapa tahun lalu saya menulis tentang satu lagu yang judulnya Sungguh Indah. Kenapa? Saya mau kasih tahu, let me tell you something. Karena itulah deklarasi iman saya buat Tuhan mengasihimu bahkan sebelum kamu mengasihi Dia. Kebanggaan terbesar anak Tuhan itu bukan yang kita bisa mengasihi Tuhan, tapi kita dikasihi Tuhan. Baru sehabis itu kita mengasihi Dia. Karena kenapa? Makanya sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Kenapa? Karena memang sebegitu indahnya kamu di pikiran Tuhan. Nah makanya saya selalu ngomong setiap kali, makanya saya juga mau kasih tahu, I just want to encourage juga Pastor Brian and Pastor Brian Nelson, the team, you've done so much great job. Teman-teman sudah lakukan hal yang baik. Thank you for the team. Terima kasih buat teman-teman. Teman-teman biarlah di sini ada
culture of encouragement di sini teman-teman. Ada satu orang yang namanya R.J. Palacio, dia bilang gini, everyone in the world should get a standing ovation at least once in their life. Because we all overcome the world. Semua orang, ini menarik nih, tapi ada statement yang bilang bahwa semua orang di dunia ini perlu dapat standing ovation minimal sekali. Minimal sekali. Berarti mereka butuh ada rasa orang, mereka butuh rasa dikasihi. Makanya kita di sini di Empower perlu teman-teman sering ngomong bahwa hey, you've done a great job. Tuhan sayang sama kamu. Nih, di 1 Tesalonika 5:11 dikatakan dalam bahasa Inggris NISB, therefore encourage one another and build one another up just as you are also doing. Di Roma 15 ayat 2 juga bilang setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Bahkan di Ibrani 10 ayat 24 bilang marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kenapa teman-teman? Karena pada waktu teman-teman sedang mengucapkan kata-kata yang membangun, kita sedang memaksa diri kita. Kita sedang dipaksa untuk melihat seseorang dari perspektif Tuhan. Kau sedang, pada waktu kau give encouragement sama orang, hey, saya mau kasih tahu, kau sedang dipaksa melihat seseorang dari perspektif Tuhan. Enggak semua di antara kita sempurna, enggak semua di antara kita selalu baik, enggak semua di antara kita baik adek. Tetapi when you learn to encourage people, saat kau pakai kata-kata membangun, ada kau sedang melihat dari perspektif Tuhan dan bagi Tuhan, engkau luar biasa, engkau indah. Amen. Nah, makanya, however, teman-teman perlu ngerti, kata-kata yang membangun, saya ulang sekali lagi, tidak hanya berhenti di kata-kata yang positif. Enggak cuma di situ. Kenapa? Saya mau kasih tahu, kadang kita butuh kata-kata yang bukan cuma bikin kita naik ke atas, tapi juga bikin kita ke dalam. Sama, saya gini contoh seperti rumah. Pada waktu rumah, kamu enggak sekedar bangun ke atas, rumah juga harus bangun ke dalam. Kata-kata membangun sejati bukan hanya membuat kita naik ke atas, semangat kita naik, tapi juga membuat kita introspeksi ke dalam. Ini kata-kata membangun yang sejati. Dan kalau teman-teman mau cek di firman Tuhan, kita lihat bahwa Tuhan bukan cuma Tuhan yang jauh, Dia Tuhan yang mengasihi kita, tapi Dia Tuhan mendekat sama kita, bertanggung jawab sama hidup kita, seperti seorang ayah. Di 1 Petrus 1 ayat 17, the message. Ini ada bahasa Inggris ini menarik sekali. I have to say, teman-teman saya mau bacain. 1 Petrus 1 ayat 17 tapi versi the message-nya. You call out to God for help and He helps. He is a good father that way. But don't forget, ini menarik. He is also a responsible father. And won't let you get by for sloppy living. Karena dia ayah yang baik, dia ayah yang bertanggung jawab. Kalau ada, ini sebuah ayat menarik, kenapa? Karena dia pasti kalau ada butuh bantuan dia akan tolong kamu. Tapi jangan lupa bahwa dia juga ayah yang bertanggung jawab. Yang kalau misalnya kamu salah, dia bakal tetap bilang kamu salah. Dia akan tetap bilang, tanggung jawab, inilah tanggung jawab Tuhan teman-teman. Tanggung jawab Tuhan seringkali muncul dalam bentuk apa yang saya sebut sebagai tough love. Kadang kita kasih identik sama kata-kata yang lembut, kasih identik sama kata-kata yang manis, dan memang itu termasuk kasih. Itu nggak sepenuhnya salah teman-teman, tapi kasih juga ada sisi tough ya. Kasih bukan cuma sekedar mendorong orang untuk melakukan hal yang benar, tapi kasih juga menegur yang dikasihi agar menjauh dari hal yang salah. Kenapa? Banyak orang bilang, ya tapi kak, you cannot judge me, gak ada yang ngejudge kita. Hey, kalau misal di samping kamu jurang, kamu gak bisa bilang, orang masa dia gak hakimin saya. No, di situ jurang, justru saya mau nyelamatin kamu. Karena begitu banyak orang yang seperti itu. Nih, Amsal 13 ayat 24 mengatakan, siapa tidak menggunakan tongkat? Ini menarik loh, tentu bukan berarti kita harus mukul dan sebagainya, bukan berarti sebagai orang tua harus mukul, tapi siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya, tapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Ini menarik. Alkitab nggak bilang menghajar, tapi menghajar pada waktunya. Artinya apa? Kalau salah, kalau ada kesalahan, si anak harus dikoreksi.
Dan saya mau kasih tahu, if you are the son of God, if you are the children of God, if you are the daughters of God, Tuhan kalau salah pasti akan berusaha balikin kamu ke jalur yang benar. Itulah Tuhan. Kenapa? Karena dia sayang. Dia gak mau kamu terluka. Dan kadang Tuhan pun mengasihimu dengan cara tidak mengabulkan permintaanmu. Teman-teman bisa bayangkan gak? Kamu gak bisa mengukur kasih ayahmu dari barang-barang, seberapa barang yang dibelikan untukmu. Begitu banyak orang yang bilang bahwa mereka berdoa, Tuhan saya mau agar saya dapat jodoh dia. Tuhan saya mau ini, saya mau itu, saya pengennya begini, saya pengen begitu Tuhan. Tapi terus Tuhan gak kabulin gitu. Dan dia marah sama, kenapa Tuhan katanya Tuhan baik dan sebaik, kenapa saya gak jadi, kenapa gitu. Padahal saya harus jujur, ada untungnya Tuhan tidak jawab doamu. Saya ulang sekali lagi, ada untungnya Tuhan tidak kabulkan doamu. Mau tahu kenapa? Teman-teman saya mau kasih tahu. Kalau teman-teman di sini ada yang jadi Kristen dari beberapa tahun yang lalu, coba teman-teman bayangkan, coba ingat-ingat, ada berapa doamu yang kamu berdoa supaya Tuhan kabulkan, tapi ternyata nggak dikabulin. Dan kau ingat betapa hari ini kau bersyukur karena doamu tidak dikabulkan. Kenapa? Karena pada hari ini kalau doa itu dikabulkan, kamu gak akan jadi sebagaimana kamu ada hari ini. Dulu pada waktu saya putus dari relationship saya yang dulu, saya ada banyak orang, bukan cuma saya, banyak orang berdoa, dia bilang gini, kenapa saya putus dari dia? Tuhan, kenapa engkau pertemukan kalau kami gak bisa bersatu? Kan banyak orang kayak gitu kan, kenapa kau gak kayak gitu? Kenapa kau izinkan pertemuan ini? Tuhan di mana? Tetapi bertahun-tahun kemudian, begitu dia udah mau menikah sama orang, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, untung saya gak jadi sama dia. Terima kasih Tuhan. Justru habis itu dia bersyukur pada waktu, nah makanya saya mau kasih tahu, akan ada waktunya kamu ucap syukur atas doa yang tidak dikabulkan. Karena kamu selalu tahu pekerjaan Tuhan terlambat. Udah Tuhan udah buat di mana-mana, udah Tuhan udah buat sesuatu yang baik, tiba-tiba kita baru sadar, oh iya ini Tuhan berbuat yang luar biasa ya. Makanya kita perlu sabar. Kita perlu buka hati teman-teman. Saya nggak tahu teman-teman backgroundnya apa di sini. Saya nggak tahu apa yang di pikiranmu. Tapi saya mau cerita. Saya pernah dibeliin bakmi. Saya nggak suka sama tempat bakminya. Karena saya ngerasa tempatnya nggak menarik sekali. Tapi ibu saya bilang, coba kamu sabar, kamu buka dulu, kamu cobain. Pas saya cobain, ternyata enak banget bakminya. Dan ini menarik bahwa tempatnya nggak meyakinkan, tapi rasanya gile, enak banget. Nah, ini menarik. Kadang ada hal yang baik di balik bungkus yang kurang baik. Begitu banyak orang gak menyukai kata tough love. Kenapa? Karena tough love itu terkesan keras. Kalau tender love bicara tentang hal-hal yang manis, saya tahu kamu bisa. Tough love bicara selalu, kamu masih perlu banyak belajar. Tough love kata-katanya kadang buat orang terkesan keras, terkesan kasar. Tapi sebenarnya kalau aja kita buka hati, kita mau lihat, tetap ada kebaikan di situ. Teman-teman tahu nggak bahwa pada waktu setelah saya makan bakmi itu, saya baru merasakan ternyata ini bakmi enak walaupun bungkusnya enggak. Kalau aja saya nggak tahu, kalau aja kita sabar dan kita coba lihat bungkusnya, kita coba untuk pay attention, bukan cuma lihat bungkusnya. Begitu ngeliat orang marah, begitu orang ngeliat kesel langsung kayak gue malas lah. Tapi kalau misalnya kita pelan-pelan aja mau pay attention atas kata-kata dia, jangan heran kalau misalnya ternyata ada hal-hal indah, ada hal-hal baik yang ternyata bisa diberikan untuk kita. Ya, karena itulah kita perlu buka hati, bukan cuma untuk hal-hal menguatkan, namun juga teguran, kata-kata yang sekilas tidak aman, tapi pada ujungnya akan menguatkan. Kita juga perlu terbuka bahwa someday teman-teman akan ada waktunya kita melakukannya. Saya mau share sedikit pada waktu saya memulai pelayanan saya sebagai seorang pembicara. Bertahun-tahun lalu saya mulai serius. Saya khotbah dulu di satu gereja. Kemudian ada ayah saya di situ. Ayah saya Pastor Robert Sutanto. Beliau pembicara yang jauh lebih tua daripada saya dan udah lama lebih khotbah bahkan sebelum saya. Kemudian saya khotbah, saya udah siapin baik-baik. Dan kemudian saya udah cerita dan ngomong dan sebagainya. Saudara tahu nggak bahwa begitu itu hari Minggu, begitu Senin, tiba-tiba beliau ngomong satu statement yang
agak keras. Beliau mengkritik saya keras dan dia bilang, hey, saya nggak suka cara bicara kamu. Gua diem dong. Dia bilang gini, dan dia beberkan kritik-kritiknya dia. Dia bilang, dia share bagaimana saya terlalu banyak ngomong amin. Terlalu banyak ngomong amin. Kenapa? Kan tiap kali ngomong Tuhan baik, amin. Kita seberapa amin. Tapi kalau misalnya Tuhan baik itu amin. Saya terlalu banyak ngomong amin sehingga bagi dia cuma ngomong, kamu jangan bicara seperti orang agamawi. Dia ngomong ke situ ke saya dan itu saya kayak ketohok, tapi saya diem. Mungkin kalau banyak orang bilang langsung, tapi kan ini gini, keadaannya gini-gini, tapi saya diem. Dan kemudian ada orang lagi yang lebih muda tapi ngomong ke saya bahwa hehe, isimu itu baik, tapi sayang dulu suara kamu tuh pelan banget. Dari awalnya kenceng lama-lama jadi pelan. Saya dulu diem, tapi teman-teman kalau boleh jujur, kalau hari ini saya bisa bicara, mungkin ada orang yang menguatkan saya, tapi saya tidak akan bisa ada sampai di sini. Kalau nggak dua kritikan itu, saya telan, saya terima, dan saya mencoba jadi lebih baik lagi. Kalau nggak ada dua itu, I won't even be here. Teman-teman akan masih dengar saya bisik-bisik. Teman-teman akan masih dengar saya ngomong yang amin terus yang agak berantakan. I won't even be here. Makanya teman-teman ada orang-orang yang sampai sini ada di sini. Kenapa kamu di sini? Karena ada orang-orang yang ngomong tough love sama kamu. Yang give hard conversation sama kamu. Yang awalnya kamu nggak bisa terima. Tapi setelah berbulan-bulan bertahun-tahun kamu menyadari. Itu obat yang baik bagi saya. Kalau nggak ada kata-kata yang mengkeras itu, saya tidak akan ada di sini. Teman-teman coba ingat-ingat hari ini. Ingat-ingat hari ini. Teman-teman ingat. Kalau misalnya kamu bayangkan sampai hari ini. Ada berapa orang yang memakai kata-kata yang keras sama kamu, tapi tanpa itu kamu gak nyampe di sini. Teman-teman perlu bersyukur sama hal seperti itu. Kenapa? Karena ada yang namanya toxic positivity. Teman-teman tahu gak? Di dunia ini ada namanya toxic positivity. Yang semua dipositifin. Semua dipositifin. Begitu corona positif langsung panik mereka. Semua dipositifin semua. Kayak orang lagi depresi dia bilang, udah kamu santai aja, kamu baik-baik aja kok. Orang lagi patah hati langsung bilang, udah kamu santai aja. Orang lagi stres karena kerjaannya kerjaan lagi sibuk, tiba-tiba dia bilang, yuk bisa yuk, kan pengen gitu kan. Ada namanya toxic positivity. Kenapa? Karena saya percaya satu hal bahwa the real life memang tidak selalu positif. Enggak selalu real life itu mudah, tapi saya mau kasih tahu di dalam kesulitan sekalipun Tuhan tetap menyertai. Itu yang benar. Ya, ada kasih di dalam kata tidak. Ada kasih dalam kata, kenapa kamu pulang malam-malam? Ada kasih di dalam, kamu nggak mikir masa depan kamu apa? Teman-teman tahu nggak? Pada waktu tahun 2019 di Instagram saya mulai satu hashtag yang sebenarnya menyebalkan kalau saya tulis kayak inget-inget lagi. Tapi gara-gara itu Tuhan pakai hashtag ini untuk menjangkau banyak orang. Namanya adalah ngegas tapi sayang. Kenapa? Karena di hashtag itu adalah konten-konten saya yang dimana saya menulis atau saya ngomong sesuatu dengan bahasa yang agak keras. Tapi bahasa keras bukan karena saya pengen maki. Bahasa keras bukan karena saya suka ngejek orang, bukan. Tapi karena saya peduli. Because I care. Saya pelayanan bukan karena saya pengen jadi pendeta atau apa-apa. Saya pelayanan karena saya mau bantu orang. Saya pelayanan because I believe, saya percaya potensi bangsa Indonesia. Saya percaya potensi teman-teman. Makanya saya hadir di sini. Makanya kadang saya bisa ngomong yang keras. Kenapa? Because I believe. Kenapa? Karena Tuhan percaya sama teman-teman juga. Kalau saya hamba Tuhan, saya harus setuju sama apa yang Tuhan ngomong. If God believes in you, kalau Tuhan percaya sama teman-teman, maka saya mau kasih tahu, saya akan percaya sama teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan saya tidak pernah salah. Tuhan mempercayaimu, bahkan walaupun kamu belum mempercayai dirimu sendiri. Nah, ada satu statement yang sangat menyakitkan bagi saya. Dia bilang gini, tough love is real love. Why? Because it's never easy. It hurts the giver more than the receiver. Wow. Tough love, cinta yang keras, kata-kata yang keras,
itu kesannya kamu menyebalkan. Tapi itu dinamakan tough love dan saya mau kasih tahu. Tough love. Walaupun kamu terluka sama kata-katanya, yang lebih luka adalah yang ngomong. Kenapa? Karena yang ngomong cuma mau yang terbaik bagi kamu. Yang orang-orang mengkritik saya, khotbah saya awal-awal. Apakah mereka suka kritik saya? Enggak mau. Tapi kenapa mereka kritik saya? Karena mereka lihat saya punya masa depan. Mereka percaya masa depan saya. Maka mereka ngomong, mereka mengkoreksi saya. Kamu salah di sini, kamu salah di sini. Begitu udah semua selesai. Saya kalau tadi Pastor Brian bilang saya jadwal saya penuh dan sebagainya. Hey, saya mau kasih tahu, saya berhutang kritik-kritik itu. Tanpa ada kritik-kritik itu, saya nggak bakal ada sebagaimana saya ada hari ini. Teman-teman, kalau ada kritik yang masuk, tapi pastikan kamu, tentu tidak semua kritik perlu kamu dengar. Tapi dengarlah, kalau kamu tahu itu orang udah jelas sayang sama kamu tahu itu orang gak ada hidden agenda sama kamu, bukalah hatimu. Kamu belajar buka hati, belajar untuk terima. Especially di Empower ini, saya mau kasih tahu, di sini semua mengasihimu, semua menghargaimu, semua menaruh nilai tinggi padamu. Dan kamu bisa memang ada someday, ada hard conversation. Itu bukan untuk menyakitimu, tetapi karena agar semua beres, agar hubungan tetap baik, hubungan tetap sehat, yang masalah bisa diselesaikan, sehingga kedamaian, unity tetap bisa dijaga. Amen. Yes, maka kadang teman-teman, ini makanya saya percaya bahwa kita perlu belajar be brave enough to start conversation that matters. Masalahnya kita sering kabur dari hard conversation. Kita cuma mau yang soft. Kita mudah tersinggung. Tapi ini yang saya pelajarin. Bagi teman-teman yang sudah relationship lama, especially Pastor Brian dan Miss Karen yang udah menikah lama, pasti tahu maksud saya. Ini ada statement yang saya mau bacain. Yang terbiasa hard conversation, relationship-nya akan lebih easy. Yang terbiasa cuma easy conversation, relationship-nya bisa hard. Karena kamu gak terbiasa ngomong hal-hal yang sulit. Kamu gak terbiasa ngomong hal-hal yang memang harus dibicarakan. Visi hidupmu apa? Apa impianmu? Coba ngomongnya, udah makan belum? Kamu lagi apa? I miss you babe, lagi ngapain? Kenapa? Kamu gak terbiasa ngomong hal yang sulit yang padahal harus diomongin. Kamu gak nanya impiannya apa, kamu gak nanya apa yang dia mau, kamu gak nanya visi hidupnya. Gak heran pada akhirnya begitu banyak hubungan yang berantakan di tengah-tengah. Bukan karena masalah karakternya, tapi simply karena mereka gak berani ngomong hal-hal yang sulit. Mereka gak berani menghadapi hal-hal yang sulit, teman-teman. Teman-teman harus tahu bahwa pada waktu setiap di antara kami, saya sebagai hamba Tuhan ngomong hal yang agak tajam, saya juga gak mau. Tapi karena saya ngelihat ada teman-teman, kenapa saya mulai ngegas tapi saya? Karena saya lihat ada teman-teman, rekan-rekan yang lebih muda dari saya. Yang mereka bentar lagi mau masuk jurang. Kalau orang mau masuk jurang gak bisa, beb sini, kamu udah mau masuk jurang, kamu hati-hati ya. Tapi kalau misalnya kamu gak mau gak apa-apa, aku open minded kok. Lah itu udah mau jurang. Udah mau jatuh, kalau nggak diteriakin, kasihan mereka. Mungkin mereka tersinggung kalau diteriakin, tapi begitu mereka lihat di samping mereka jurang, mereka bilang, thank God, terima kasih kamu teriak sama saya dulu. Mungkin sekarang kamu belum bisa terima, and that is fine. Oke, kalau ada di antara ada kata-kata berat, kata-kata menyakitkan yang teman-teman belum bisa terima hari ini, saya mau kasih tahu, that's fine. Tapi akan ada waktunya, kalau memang itu kata-kata yang Tuhan titipkan, akan ada waktunya. Nanti di masa depan, kamu menyadari, kalau nggak ada kata-kata itu, saya gak bakal ada di sini. Itu kata-kata justru membuat saya berada di sini. Itu kata-kata Tuhan pakai, walaupun kadang gak mudah saya cerna, tapi saya bisa ada di sini. Ya, Amsal 27 ayat 5 bilang, lebih baik teguran nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya, makanya, tapi teman-teman bukan berarti ada kita harus tegur semua orang, gak berarti juga gitu. Sebelum ada koreksi, pastikan kita punya koneksi terlebih dahulu. Tegurlah orang-orang memang kamu punya relationship. Jangan yang dari jauh tiba-tiba, woi lu salah. No, enggak gitu caranya. Setiap di antara kita tidak bisa negur semua orang. Tapi kita bisa kasih tahu atau add value ke orang-orang dekat sama kita. Orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kamu sayang, orang-orang yang hatinya
kamu pegang, orang-orang yang pegang hati kamu. Justru itu orang-orang yang layak, bukan cuma dapat kata-kata yang terbaik darimu, tapi kata-kata yang kalau misalnya mereka dalam keadaan yang buruk, kata-kata yang akan membantu mereka someday. Seperti obat yang pahit, but someday itu akan membantu. Makanya kita perlu teman-teman. Saya udah mau tutup sebentar lagi, saya udah mau selesai, tapi ada 3 relationship yang terakhir. Yang terakhir yang saya mau kasih tahu teman-teman, dan saya harap bisa menjadi bekal untuk teman-teman mulai someday. Supaya teman-teman, saya percaya bahwa 3 relationship ini ada di sekitarmu. 3 relationship ini kamu gak perlu lihat jauh-jauh, tapi ada di sekitarmu. Dan kamu cuma perlu belajar menghargainya dan belajar take it seriously. Di prinsipnya ada di Mazmur 1. Mazmur 1, kalau teman-teman lihat ini pelajaran yang saya terima dari zaman dulu dan saya suka sekali. Berbahagialah orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada 3 relationship yang teman-teman perlu punya. Nomor 1 adalah duduk, nomor 2 adalah jalan, dan nomor 3 adalah berdiri. Nah, kita perlu relationship yang pertama namanya duduk. Kita perlu punya, duduk itu seperti kita duduk seperti seorang murid, dan kita punya orang-orang yang lebih senior, lebih tinggi, dan lebih berpengalaman dibanding kita. Kita perlu punya orang seperti itu. Relationship kepada orang-orang kita idolakan, relationship kepada orang-orang kita hargai. Someone we look up to yang udah sampai di tempat yang kita tuju. Perkataannya kita nantikan, gerak-gerik ya kita perhatikan. Banyak orang dengar nasihatnya gak berubah, ya karena gak dilakukan. Nah, tapi teman-teman tahu gak bahwa banyak di antara teman-teman yang mungkin punya keluarganya berantakan. Tapi teman-teman, saya mau kasih tahu, masa lalumu gak perlu jadi masa depanmu. Kamu bisa punya masa depan yang baik. Dengan cara apa? Kamu belajar punya mentor. Yang pertama itu duduk adalah kamu punya mentor. Mentor apa? Itu orang yang lebih tua dari kamu, lebih senior dari kamu. Mungkin setiap orang mentornya beda-beda. Ada yang mentornya jago di dalam pelayanan, ada yang mentornya jago di dalam relationship. Tapi kamu perlu punya. Kenapa? Karena mereka sudah lewati jalan yang belum kamu lewatin. Kamu bisa tanya sama mereka sehingga kamu gak perlu jatuh di lubang yang sama yang pada mereka jatuhin. Kenapa teman-teman? Ini yang saya pelajarin. Orang pintar belajar dari pengalaman. Tapi orang bijak belajar dari pengalaman orang lain. Saya ulang sekali lagi. Orang pintar belajar dari pengalaman. Tapi orang bijak belajar dari pengalaman orang lain. Kita gak perlu jatuh dalam narkoba untuk tahu narkoba itu rusak. Kamu tinggal nanya sama orang yang sudah pernah kena. Kamu gak perlu save you lot of pain. Makanya saya percaya bahwa kalau teman-teman bisa punya orang-orang, kalau kamu lihat di Empower, kalau ada orang-orang kamu hargai, orang-orang kamu anggap kamu tuakan, milikilah relationship dengan dia. Terbukalah hatimu akan koreksi dari dia. Kenapa? Karena dia bukan cuma sekedar, dia tidak fokus sama kamu hari ini, dia fokus sama kamu di masa depan. Dia fokus sama kamu bisa jadi apa aja. Apa yang kamu bisa lakukan. Mentor loves you too much to leave you just the way you are. Maka kadang kalau misalnya teman-teman punya orang-orang yang seperti ini, especially di Empower, teman-teman hargai, banyak bertanya, buka hatimu untuk dikoreksi. Kenapa? Karena kamu butuh. Kenapa? Karena kamu, supaya kamu gak ngalamin kesalahan yang sama seperti dia. Sehingga kamu bisa maju lebih jauh dan bahkan jadi pribadi yang jauh lebih baik. Ya, kita perlu punya. Nah, nomor 2 yang kita perlu punya adalah posisi tadi berjalan. Kalau tadi duduk adalah kita punya relationship dengan orang yang lebih dewasa, lebih senior dari kita. Ini adalah kita punya relationship dengan orang-orang selevel dengan kita. Kompatriot dengan kita. Orang-orang yang masih berjalan di lari yang sama. Mungkin bahkan sedikit ya bersaing secara sehat. Yang lebih belajar, yang kita bisa saling sharing. Saya punya banyak teman-teman pastors yang saya tidak iri dan bahkan saya terinspirasi. Salah satu Pastor Brian Siawarta di sini. I was very inspired by him. Apa yang beliau sudah lakukan di rumah digital ini. Dan kadang pun saya ngelihat Pastor Brian khotbahnya, saya ngeliat
ini orang khotbah lucu ya, kok bisa ya khotbah kayak gini. I like it, I seriously like it. I seriously love when you're preaching, man. Dan kita butuh orang-orang selevel sama kita. Yang kita perlu belajar, yang kita saling bertanya, kita saling curhat. Kita di sini karena walaupun mungkin gereja bisa berbeda dan bahkan someday bisa ada orang-orang gereja berbeda datang. Tapi kita di sini bukan untuk bermusuhan, bukan untuk kita compete, tapi kita to complete. Kita butuh punya hubungan yang di atas dan kita punya hubungan yang selevel, punya hubungan yang seumur. Mungkin di seasonnya nggak jauh berbeda teman-teman. Kenapa? Ya. Dan yang ketiga yang terakhir, posisi berdiri. Teman-teman mungkin sudah punya mentor. Saya juga punya mentor, orang-orang lebih tua dari saya yang saya banyak tanya dan saya terima diri saya dikoreksi. Saya juga punya teman-teman yang selevel dengan saya, yang seumur, mungkin bukan selevel tapi seumur, perjalanannya nggak jauh beda. Tapi yang ketiga yang paling penting, yang penting juga posisi berdiri. Saat kamu bukan cuma diajarin, tapi kamu belajar untuk menolong orang. Belajar untuk membantu orang berdiri, belajar bertanggung jawab sama orang, belajar untuk punya orang-orang yang kamu inspirasikan, bantu orang jadi berhasil. Kamu punya menti istilahnya. Mencoba jadi teladan, posisi membantu. Nggak banyak yang mau ambil posisi ini teman-teman. Kenapa? Karena nggak semua orang, seakan-akan nggak semua orang sempurna. Kami nggak sempurna, saya nggak bisa jadi teladan. Saya nggak butuh kesempurnaanmu. Nggak ada orang yang butuh kesempurnaanmu. Tapi semua orang hanya butuh contoh perjalananmu. Mereka butuh hidupmu. Kenapa? Karena saya mau kasih tahu, Timotius membutuhkan Paulus. Kalau teman-teman sudah ngalamin banyak asam garam kehidupan, teman-teman sudah mengalami banyak kesulitan, saya bersyukur kalau teman-teman lolos. Tapi saya mau kasih tahu, jangan cuma stay di situ. Ceritamu bisa menginspirasi begitu banyak orang. Ceritamu bisa menginspirasi banyak orang. Ceritamu bisa menginspirasi banyak orang-orang yang lebih muda darimu. Dan karena itu, jangan takut untuk belajar menginspirasi orang. Jangan takut untuk membagikan pengalaman hidupmu. Jangan takut. Kadang perkataannya bisa nggak selalu halus, kadang bisa keras juga. Tapi yang penting kamu menyadari bahwa hidupmu yang Tuhan sudah lewati bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nggak perlu sempurna, tapi kamu bisa jadi berkat. Saya undang teman-teman yang musik. Posisi ini penting juga, kenapa? Karena teman-teman, posisi yang ketiga ini menjaga kita. Di posisi ini kita belajar accountability. Di posisi ini kita belajar untuk menjaga hidup kita. Di posisi ini kita belajar bertanggung jawab. Dan saya nggak tahu ada berapa banyak dari teman-teman can relate with this. Tapi 3 relationship ini, this will save you in the future. Teman-teman akan diberkati, teman-teman nggak perlu terluka banyak karena kamu punya mentor yang bisa membantumu. Kamu punya teman cerita, tapi kamu juga punya teman di mana kamu bisa berbagi. Di mana kamu nggak cuma sekedar dapat kata-kata yang halus, tapi kamu juga dapat sebuah kata-kata yang membangunmu, yang kadang nggak mudah, yang bisa membuat kamu jadi pribadi lebih baik, menjadi pelayan Tuhan lebih baik lagi. Saya akan tutup dengan satu statement yang terakhir teman-teman. Someday akan ada waktu yang teman-teman jatuh. Tapi when people stand, show them, tell them consequences. But when people fall, show them grace. Akan ada waktunya seseorang berdiri teguh. Kamu harus kasih tahu bahwa kehidupan punya konsekuensi. Tapi pada waktu seseorang jatuh, tunjukkan bahwa ada kasih karunia untuk mereka. Seseorang bisa jatuh, tapi seseorang bisa bangkit. Seseorang bisa dikasihi Tuhan, seseorang bisa diampuni. Dan jangan lupa, the best correction always comes out from compassion. Koreksi terbaik selalu lahir dari belas kasihan. Semakin dalam kasihmu sama seseorang, semakin dahsyat koreksimu berdampak di hidup dia. Bersyukur teman-teman, kalau ada orang-orang yang kita sayangi di samping kita, yang mau kasih perkataan membangun. Membangun gak selalu keras, gak selalu halus, kadang bisa keras. Tapi it will save us in the future. Ketidakmudahan itu akan menyelamatkan kita. Beberapa agak tegang, bener gak sih? Someday you will know. Dan saya percaya Roh Kudus hari ini bisa memegang ini.
Teman-teman bisa percaya hal ini. Kenapa? Biar Roh Kudus menghibur teman-teman dan buat teman-teman menyadari bahwa segala ajaran maupun hajaran selalu lahir dari hati yang mengasihi. Bahwa Tuhan memandang teman-teman indah. Saya mau tutup dengan lagu ini teman-teman. Sungguh besar pengorbanan. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Karena Tuhan mengasihimu, Tuhan menghargaimu. Makanya tidak selalu kata yang lahir dari hatinya, kata-kata yang lembut. Kenapa? Firman Tuhan bilang dia mengajar semua yang dianggap anak. Karena kau anak Tuhan, maka Tuhan mengajarmu dengan serius. Ada namanya tender love, ada namanya tough love. Dua-duanya dibutuhkan dalam kehidupan. Enggak semua yang kamu suka, tapi itu akan menyehatkanmu. Ada hal-hal di dunia yang kita nggak suka, tapi itu menyehatkanmu. Saya berdoa supaya teman-teman yang di sini bisa menikmati ini dan bisa menerima. Dan saat kamu menyadari, kadang bahkan ayahmu mungkin suka marah sama kamu. Bukan nggak selalu karena dia memang kejam, tapi karena dia peduli. Dia pengen kamu punya masa depan yang cerah. Ada teman saya yang perempuan, luka dimarahin sama ayahnya. Tapi ibunya cerita bagaimana ayahnya tiap malam gak bisa tidur karena mikirin anak perempuannya. Makanya keluarnya kadang marah karena dia peduli. Jangan cuma fokus di marahnya, jangan fokus di kata-kata kerasnya, fokus di hatinya. Sehingga begitu teman-teman menyadari, teman-teman bisa mengambil keuntungan dari kata-kata yang keras sekalipun. Dan kamu bisa tahu bahwa itulah kasih sebenarnya. Mengasihimu apa adanya, tapi tidak membiarkanmu apa adanya. Dia akan membawa kamu naik dan mendidikmu. Sehingga kamu benar-benar bertingkah seperti anak Tuhan. Sehingga kamu menjadi anak Tuhan yang sejati. Bagi teman-teman yang belum terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, bagi teman-teman merasa teryakinkan, saya mau hari ini berdoa bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen, saya berdoa ini. Tuhan, aku berdoa buat anak-anakmu yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini kami menyadari bahwa Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang sayang, Engkau ayah. Ayah gak selalu pelan ngomongnya, kadang bisa keras, tapi keluar dari hati yang mengasihi. Biar kami bisa menerima bahwa kadang inilah kata-kata yang membangun. Gak cuma membangun ke atas, tapi membangun fondasi kehidupan kami juga. Tuhan terima kasih. Bagi teman-teman yang mau terima Yesus, ikutin doa saya. Tuhan, terima kasih. Yesus, hari ini saya tahu Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Saya mau belajar kenal Engkau lebih. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Bapa saya. Terima kasih Bapa. Semulai hari ini saya tahu saya anak-Mu, saya dicintai oleh-Mu, dan saya tidak pernah tinggalkan. Terima kasih. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. God bless you all. Tuhan berkati semua. Hey guys, thank you for watching this message. Kalau kalian merasa terberkati, ada 3 hal yang kalian bisa lakukan. Yang pertama, kalian boleh komen, like, share, dan subscribe YouTube channel kita Empower Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram account kita @empower.id. Yang kedua, ada link di description box di bawah sini yang kalian bisa isi supaya kita bisa mengenal kalian lebih baik lagi. Dan juga yang ketiga,
Kalau kalian ingin mendukung Empower Indonesia secara finansial, kalian bisa melakukannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. We want you to not just watch this moment, but be a part of this movement. Thank you, God bless you, and have a great week.